Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Jangan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran
untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024.
Maret. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Klub di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Dalam tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. 1 adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka, kalau kita lihat nih, nomor 1, tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa.
Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1 119.103. Pasangan calon nomor 2 1229069. Pasangan calon nomor 3 283796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu.
Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawal pemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Klub di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Dalam tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka
Kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja, karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1
119.103, pasangan calon nomor 2 1229069, pasangan calon nomor 3 283796. Data suara sah dan tidak sah, jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Dalam tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah
pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. 1 adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah.
Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2, 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding dua paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 12229.069. Pasangan calon nomor 3, 283.796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%.
Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawal pemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan enggan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon. Dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu
demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2, 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283.796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU,
Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Correspondent Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka, kalau kita lihat nih, nomor 1, tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran
untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024.
Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa.
Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2, 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283.796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu.
Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan enggan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Jangan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka
Kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja, karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1
119.103, pasangan calon nomor 2 1229069, pasangan calon nomor 3 283796. Data suara sah dan tidak sah, jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Dalam tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah
pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. 1 adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024.
Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2, 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding dua paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283.796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian,
Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawal pemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Jangan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. 1 adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU.
Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak Reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1 119.103. Pasangan calon nomor 2 1229069. Pasangan calon nomor 3 283796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini.
Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Dalam tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil.
soal wakil rektor UGM yang sebut Demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran. Apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja, karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara.
Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283.796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran.
Pak Anies, ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024
oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2, 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas 2 kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu,
Mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi Kawal Pemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon. Dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka, kalau kita lihat nih, nomor 1, tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya
ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan tuh. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2, 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283.796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah
Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Jangan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan. Mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding 2 paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran
untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1229069. Pasangan calon nomor 3, 283796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu. Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi kawalpemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024.
Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Dalam tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa.
Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Nomor 2, 1229069. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul telak untuk wilayah Sulawesi Utara. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran pun cukup jauh dibanding dua paslon lainnya. Keunggulan di Sulawesi Utara pun menambah daftar kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan kemenangan telak bagi pasangan Prabowo Gibran untuk wilayah Sulawesi Utara pada Kamis 14 Maret. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Agus Melas. Angka yang diperoleh Prabowo Gibran sebesar 1.229.069 suara. Angka tersebut selisih cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Amin berada di urutan buncit dengan angka 119.103 suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 283.796 suara. Adapun jumlah suara sah Pilpres Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.631.968. Selain Sulut, Prabowo Gibran juga menang telak di 12 provinsi lainnya, yakni DIY, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 119.103. Pasangan calon nomor 2, 1.229.069. Pasangan calon nomor 3, 283.796. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, mengomentari hasil real count versi kawalpemilu.org yang menyatakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024. Mulanya, Anies mengatakan yang bisa menyampaikan pemenang pada Pilpres 2024 ialah Komisi Pemilihan Umum, KPU. Yang bisa menyampaikan itu adalah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, ungkap Anies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati badan-badan yang melakukan pemantauan pada pemilihan ini. Meski begitu, Anies menyebut penting untuk melihat proses pemilihan umum, pemilu, bukan hanya saat penghitungan. Menurutnya, harus diperhatikan pula proses-proses dari pra-penghitungan pemilu. Apakah hasil yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, yaitu mengetahui aspirasi rakyat atau tidak. Kemudian dari situ nanti kita akan respons dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungan, ya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu.
Sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran, terangnya. Sebagai informasi, hasil real count kawalpemilu.org menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain. Dan melalui siaran pers yang mereka rilis pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, Kawal Pemilu menyatakan keunggulan pasangan nomor urut 2 tak akan banyak berubah. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 melalui satu putaran. Sementara itu, dikutip dari situs Kawal Pemilu, sampai Rabu pukul 21.50, data yang masuk telah mencapai 82.44%. Di mana Prabowo Gibran meraih 78.968.171 suara atau 58.46%. Sementara posisi kedua ditempati Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 33.829.291 suara atau 25.04%. Kemudian, Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati posisi terakhir dengan jumlah 22.294.277 suara atau pukul 16.50%. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari organisasi Kawal Pemilu.org menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan enggan memberikan komentarnya. Anies Baswedan mengatakan bahwa hasil pemilu resmi hanya diumumkan melalui Komisi Pemilihan Umum RI, sementara saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara nasional sampai 20 Maret 2024. Demikian disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri diskusi Jakarta Forum Koresponden Club di Geraha CIMB Niaga Jakarta Selatan pada Rabu 13 Maret. Anies menyebut akan merespon hasil pemilu setelah KPU memberikan pengumuman. Meski demikian, ia pun menghormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan pemilu. Ia mencatat bahwa penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya saat penghitungan saja, melainkan juga kegiatan pra-pemilu. Sehingga hasil pemilu wujud dari aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan dari hasil tekanan atau tawaran. Pak Anies, ini kan Kawal Pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon. Dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Tentang oposisi, kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap oposisi diberikan ruang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya kualitas demokrasi kian turun karena peran oposisi semakin tergerus. Ia menilai penyebab oposisi hampir tidak ada perannya karena adanya tekanan luar biasa. Ex-Gubernur Jakarta itu menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Ia menyebut peran oposisi menjadi salah satu dari 3 komponen penting dalam demokrasi. Selain oposisi, 2 komponen penting lain dalam demokrasi yakni kebebasan berbicara dan pemilu yang jujur adil. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka
Kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja, karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal